Hidup adalah perjalanan, begitu kata orang. Orang-orang riuh ramai di trotoar jalan, saling berpapasan, tapi minim percakapan. Para pendaki berjuang menapak kaki-kaki cakrawala, memandang langit menikmati cerah. Dan lepas dari semua cerita, langkah pertama kita dimulai dengan mencoba merangkak, berdiri, sambil lalu mencoba berjalan dengan tertatih. Orang tua kita memapah lembut tangan kita. Gue gak bisa ingat momennya, tapi gue bisa bayangkan kedua tangannya menopang tubuh di antara kedua ketiak kita agar kita gak jatuh. Hingga akhirnya di saat kita bisa berlarian, terjatuh, berdarah, menangis, lalu gak pernah kapok untuk bangkit lagi dan berlari lagi. Terluka gak membuat kita berhenti. Begitu bekasnya mengering, berdiri lagi, bergerak aktif lagi. Kita mengejar, kita berkejaran, bertemu sahabat, menjadi sangat dekat, lalu ada saat ditinggal sahabat, jatuh cinta, mengejar cinta, kehilangan, diabaikan. Beberapa dari kita mungkin masih ingat parasnya. Dia yang senyumnya gak pernah bisa kita lupa, yang hatinya gak pernah bisa buat kita miliki. Dia yang tetap ada di gorden hati, yang sesekali mengintip dalam sembunyi, mengusik kita lagi, mencuri hati lagi, mengambil perhatian lagi, yang membuat langkah sempat terhenti. Kadang kita dipaksa meratapi, menutup diri dalam kamar, diam-diam menangis dalam kesepian, jatuh lagi, patah lagi. Tapi toh kita gak pernah lelah berjalan. Kita terus saja berlari, mencari cinta baru, mencari harap baru. Di tanah yang landai, sampai ke gunung-gunung yang curam. Bertemu wajah baru, dan mereka yang membawa cerita baru. Menjadi kisah baru. Langkah kita emang gak boleh berhenti. Jiwa kita harus menolak lelah. Karena tangan ini terlalu kuat untuk didiamkan begitu saja. Kaki ini terlampau tangguh untuk hanya sekedar berjalan di trotoar beraspal. Kita butuh melawan bebatuan cadas, sampai kulit terbakar di pasir Bromo. Atau jemari mulai terasa dingin saat kulit ini bersentuhan dengan dedaunan di Kalimati. Kita harus merasakan itu. Kita perlu merasakan sesekali terbenam di lumpur hutan kerinci, atau terpelosok tanjakan setan di gunung gede. Asal tetap hidup, berdarah-darah gak apa-apa. Yang penting jangan mati dulu. Kita ini gak boleh berhenti berjalan sebelum syaraf kaki-kaki kita dilumpuhkan, sebelum gunung-gunung meludahi kita dengan lava pijarnya, sebelum gelombang laut menelan daratan karena amarahnya. Jika bermimpi hanya sampai Mahameru, selesailah langkah kita di Pulau Jawa. Jika angan kita adalah Jaya Wijaya, berhenti sudah jejak kita sampai di Papua. Jatuhkan mimpi kita di tempat yang paling tertinggi, di tempat yang gak tertandingi, supaya ketika kita terpelosok jatuh, kita tetap ada di tempat yang tinggi. Berdirilah di ujung Himalaya, dan berdirilah di sana menerpa dingin angin badainya, biar membeku, biar terpaku. Kita gak boleh berhenti berangan sebelum mimpi bisa terwujudkan. Gak boleh takut mencari sebelum tersesat sendirian. Karena ketika kita kehilangan arah, kita menemukan tujuan. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita menemukan diri sendiri. Teruslah berjalan dan berlarilah dengan kekuatan. Tuhan selalu memberi jalan bagi mereka yang terus berjalan, gak berhenti untuk meratap, gak penuh sesal karena kadung menetap. Teruslah bergerak selayaknya mengejar matahari, yang selama kaki masih menyentuh bumi, gak akan pernah kita singgahi. Jangan berhenti. Jangan berpikir untuk berhenti. Karena bentuk nyata dari setiap bahagia yang jadi cita-cita sudah menunggu kita di masa depan.